Halo semuanya, selamat datang di channel saya dengan saya Fendi. Apa kabar semuanya? Dan semoga kalian sehat-sehat selalu selama belajar di rumah kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas apa yang perlu kalian pelajari selama satu semester ini, ya. Nah, karena pada awal semester ini kita masih pelajaran jauh, ya. Kemungkinan pelajaran-pelajaran saya akan melalui channel YouTube. Oke, jadi nanti akan saya menjelasin apa yang harus kalian siapkan selama pembelajaran jarak jauh ini dan juga apa materi-materi yang harus kalian download selama pembelajaran jarak jauh ini dan tatap muka nanti kalau misalnya kita sudah masuk sekolah, ya. Nah, untuk praktek karena alatnya eh, hanya ada di sekolah, jadi kita akan belajar secara video, ya, video tutorial. Nah, nanti akan prakteknya saat kita sudah masuk sekolah, kalau kita sudah mulai tatap muka. Oke. Nah, sekarang kita mulai presentasi saya tentang apa yang perlu kalian pelajari dan apa yang perlu kalian siapkan selama pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran semester ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas apa yang kalian harus pelajari dalam satu semester eh, pada administrasi infrastruktur jaringan. Oke. Nah, untuk alat yang kita gunakan yaitu Mikrotik, ya, dengan seri LB951UI, ya. Seri ini itu memiliki Wi-Fi. Jadi nanti kita juga akan belajar gimana men-setting Wi-Fi pada administrasi infrastruktur jaringan ini, ya. Wi-Fi yang digunakan adalah Wi-Fi Mikrotik. Oke. Nah, untuk topologinya, ya, itu masih seperti biasa, kita menggunakan internet yang tercolok ke Ether 1, ya. Lalu, di Mikrotik Ether 2, kita akan berkonfigurasi dengan komputer. Oke, ya. Jadi nanti Ether 1-nya itu sesuai dengan ISP atau biasanya disebut dengan DHCP client, ya. Jadi nanti dia IP-nya dapat dari DHCP-nya punya modem. Oke. Lalu dengan Ether 2 192.168.30.1/24. Masih ingat /24 itu kelas berapa? Ya, benar. Itu adalah kelas C, ya. Nah, kalau Ether 2 dengan IP 30.1, otomatis komputer kita menggunakan 30.2. Ya, ingat IP address itu tidak boleh sama, ya, antara Ether 2 dengan komputer. Nah, karena Mikrotik itu adalah router box, ya, router. Jadi setiap Ether-nya itu kita bisa setting IP. Nah, di sini topologi tidak ada jelasin yang Wi-Fi. Nah, nanti kita akan menggunakan Wi-Fi dengan nama WLAN 1, ya. Mungkin nanti IP-nya itu adalah .40.1, ya. Oke. Nah, apa yang harus kalian pelajari? Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian pelajari pada kelas 12 ini. Oke. Salah satunya cara melakukan riset pada Mikrotik. Risetnya adalah riset software, ya, bukan riset hardware. Kalau riset hardware, ya, kita agak saranin nanti kita akan belajar gimana cara untuk melakukan riset software pada Mikrotik, ya. Yang kedua, itu adalah setting IP. Nah, di sini kalian juga harus bisa menghitung IP address, ya, mulai dari kelas A, kelas B, ataupun kelas C. Oke, dan DHCP pada Mikrotik, termasuk DHCP client sama DHCP
server. Masih ingat apa bedanya DHCP client dengan DHCP server? Kalau DHCP client, kita akan mendapatkan IP dan disetkan ke MikroTik, ya. Jadi kita nanti akan menggunakan DHCP client itu untuk mendapatkan IP di modem, ya, dan disetkan ke MikroTik kita. Sedangkan DHCP server, MikroTik kita akan menjadi DHCP server dan men-setting IP klien-klien masing-masing. Ya, jadi ini untuk DHCP server. Nah, selanjutnya yaitu setting NAT untuk routing MikroTik. Masih ingat firewall, lalu NAT, ya, lalu out interface-nya itu Ether 1, masih ingat, ya, lalu modnya SLC NAT. Nah, ini untuk melakukan routing, ya. Jadi nanti kita bisa merouting ke Ether 1, yaitu Ether 1 yang terkoneksi ke internet. Jadi nanti semua Ether lainnya termasuk WLAN 1 itu bisa terkoneksi ke internet. Itu yang dinamakan routing. Ya, jadi nanti Ether 2 dan WLAN 1 itu terkoneksi ke Ether 1 yang pada Ether 1 itu akan terkoneksi ke internet seperti ini. Ya, seperti topologi ini. Di sini Ether 2-nya itu terkoneksi ke komputer, Ether 1 terkoneksi ke internet. Nah, kalau hanya memasang kayak gini, tanpa setting NAT, internet itu gak akan jalan. Jadi kita harus setting NAT pada MikroTik. Nah, ini yang harus kalian pelajari. Lalu, manajemen bandwidth, ya. Manajemen bandwidth itu kita bisa melakukan memanage bandwidth pada internet. Contoh seperti kemarin 10 Mbps itu kalau kita bagi ke 10 orang. Jadi satu orang itu mendapatkan berapa kbps atau mbps. Nah, itu juga harus kalian tahu, ya. Nah, termasuk cara settingnya di MikroTik. Nah, pada manajemen bandwidth pada MikroTik, kita akan menggunakan namanya hotspot server. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah firewall pada MikroTik. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih untuk ngeblok website, ya, termasuk HTTP atau HTTPS, ya. Kita akan gimana cara sih memblok suatu website atau memblok suatu IP untuk melakukan ping. Jadi, kalau dia ping ke MikroTik, itu akan di-reject. Nah, itu nanti yang kita akan pelajari pada firewall MikroTik. Lalu yang terakhir adalah proxy server. Nah, ini yang kalian mungkin terdengar asing. Proxy server itu fungsinya begini. Kalau misalnya kita mengakses ke sebuah website yang dianggap internet itu kurang aman, termasuk HTTP, ya. Kalau di internet itu kan ada HTTP dan HTTPS. Kalau di HTTP itu kan nggak ada S-nya. S itu namanya secure. Jadi kalau HTTP itu nggak gitu aman, ya. Jadi proxy server itu fungsinya itu kalau kita mengakses ke HTTP, yang diakses dia itu adalah MikroTik, bukan PC kita atau handphone kita. Jadi PC kita dan handphone kita itu tidak diketahui oleh web server tersebut, ya. Jadi yang mengakses ke website tersebut adalah proxy servernya itu, ya. Jadi kita lebih aman lah gitu. Jadi yang diakses ke website tersebut adalah proxy servernya, bukan PC atau HP kita. Itu fungsi dari proxy server. Dan proxy server juga bisa melakukan blok kepada website-website yang dicurigai. Jadi contoh kalau misalnya kita ada website yang kurang aman nih, kita mau blok website tersebut, bisa. Itu bisa digunakan pada proxy server. Cuma kalau proxy server itu
hanya bisa blok website yang HTTP. Kalau HTTPS dia nggak bisa, karena udah dianggap dia udah secure HTTPS tersebut, ya. Oke, lalu yang terakhir yaitu NTP client pada MikroTik, ya. Nah, kita akan belajar gimana untuk men-setting waktu pada MikroTik kita itu sama dengan waktu yang ada di internet, ya. Kalau NTP itu kepanjangannya itu Network Time Protocol, ya. Jadi jam kita itu dengan jam yang ada di internet itu sinkron sama waktunya. Itu untuk apa? Nah, nanti kita juga akan pelajari gimana sih untuk men-setting misalnya internet itu aktif dari jam berapa sampai jam berapa, ya. Lalu nanti dari jam berapa sampai jam berapa internetnya itu tidak aktif, walaupun mikrotiknya aktif. Itu bisa tuh kita setting, ya. Dan kita juga nanti terakhir akan gimana membuat voucher, ya. Kita akan membuat voucher seperti voucher internet, ada username dan passwordnya. Dan username dan passwordnya itu hanya bisa dipakai sekali, gitu, misalnya. Jadi kalau udah dipakai, orang lain mau pakai voucher tersebut udah gak bisa. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Oke. Nah, itulah yang harus kalian pahami ya selama 1 semester ini. Kenapa? Nah, karena AIJ ini itu berhubungan dengan UKK. Apa itu UKK? UKK itu adalah ujian kompetensi kejuruan, ya. Nah, kalian juga bisa lihat tutorial UKK untuk yang tahun lalu, walaupun tahun lalu itu tidak jadi UKK, ya. Semoga ya pandemi ini cepat selesai. Jadi untuk tahun ini bisa diadakan dengan UKK. Oke. Nah, kalian bisa lihat video tutorial UKK saya ya pada channel saya ya yang terbaru, jangan yang 2 tahun sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat di situ cara-caranya secara komplit. Tapi nanti saya juga akan membahas detailnya, ya step by step-nya, nggak semuanya. Tapi kalau untuk yang full, itu kalian bisa lihat di video tutorial UKK saya, yang tahap 4. Oke. Oke. Nah, terakhir, untuk materi-materi yang administrasi infrastruktur jaringan, kalian bisa mendownload di website tkj.mytelwira-tpi.sch.id. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini. Silakan kalian ringkas ya apa yang saya jelaskan hari ini. Kalian ringkas, lalu kalian catat di buku catatan kalian, lalu kalian kirimkan di foto catatan kalian, lalu dikirimkan ke email saya untuk dijadikan absen untuk hari ini, ya. Nah, ringkasannya itu minimal 1 halaman full, ya. Jangan kalian hanya tulis apa yang kalian harus pahami gitu. Hanya tulis ini saja, jangan. Tapi kalian jelasin ya, seperti apa yang saya jelasin tadi. Oke? Dah, sampai di sini, sampai jumpa.